Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak,
negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mesuji, Bapak Dr. Adi Surat, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mesuji, serta rekan-rekan sejawat guru SMP Negeri 2 Mesuji, beserta staf tata usaha yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan 9. Nama saya Yuli Wahyuti, sarjana sosial Islam. Pada kegiatan kali ini saya dalam rangka melaksanakan tugas di LMS modul 1.4 dengan tema budaya positif. Dan pada paparan kali ini kita akan membahas tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang kali ini saya desain sesuai dengan materi yang ada di LMS modul 1.4. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di negara kita ini kenapa sekarang digaungkan sekolah penggerak ataupun guru penggerak ataupun pelajar profil Pancasila? Ternyata negara kita sekarang ini mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai tokoh pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang disingkatkan HD, pemikiran-pemikiran beliau itulah yang dijadikan acuan sebagai kurikulum maupun manajemen pendidikan yang pada akhirnya kita ikuti filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian dikemas menjadi profil pelajar Pancasila yang sekarang inilah akan digerakkan oleh negara kita, yaitu melalui cara guru penggerak, sekolah penggerak. Disitulah kronologinya akhirnya pendidikan kita di Indonesia ini akan bergerak menjadi pendidikannya yang berpusat pada siswa. Bagaimanakah pendidikan yang berpusat pada siswa, kemudian merujuk pada profil pelajar Pancasila? Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Baik Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya akan mencoba melanjutkan slide yang kedua. Dalam modul 1.4 yang temanya adalah budaya positif, konsep inti dari budaya positif di sekolah kita atau nantinya ya, pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga
dari 8 konsep inti di sini nanti akan kita kupas satu persatu, dimulai dari perubahan paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Kita mikirnya jauh ke depan ya. Mau dibawa kemana sih sebenarnya kurikulum kita, sekolah kita ini kok berubah terus gitu ya. Jadi intinya di sekolah kita itu nanti merubah mindset guru, mindset cara mendidik anak, menghadapi anak itu seperti apa gitu. Dimulai dari sini dulu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin pada pembahasan awal di pendampingan individu 2 sudah dibahas tentang visi dan misi, visi sekolah. Itu referensinya juga profil pelajar Pancasila, dan sudah kita bahas kemarin apa itu profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Jadi anak kita itu nanti pada akhirnya dididik supaya menjadi membentuk karakter yang berprofil pelajar Pancasila 6 tersebut, begitu ya. Kemudian, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu artinya bertentangan gitu ya. Yang dulu ilusi guru mengontrol murid itu ternyata salah gitu ya. Guru itu bisa mengontrol murid, ternyata miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ternyata cara menegur anak kita itu membuat anak merasa bersalah, kemudian mengkritik, itu ternyata tidak mampu untuk menguatkan karakter mereka. Jadi karakternya itu meskipun terbentuk cuma dari luar, bukan dari motivasi intrinsik dari diri dalam mereka sendiri. Jadi ini miskonsepsi, artinya kurang tepat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, itu juga ternyata miskonsepsi. Kemudian seperti apa nanti? Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita mengajak anak-anak untuk menyadari atau memunculkan motivasi intrinsik mereka, dan paradigma yang lama, paradigma yang dulu itu stimulus respon. Kemudian akan kita rubah menjadi ke depan itu bagaimana supaya menjadi teori kontrol. Kalau yang dulu realitas kita, kebutuhan kita itu sama. Ternyata dalam teori kontrol yang akan kita terapkan bahwa realitas kita itu berbeda-beda, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, gitu ya. Kemudian stimulus respon atau paradigma dulu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata, gitu ya, teori kontrol yang akan kita inikan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita punya alasan, gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita lebih mengedepankan husnuzon gitu, kita kembalikan ke agama kita. Selanjutnya paradigma yang lama juga, orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Ternyata teori kontrol yang akan kita canangkan ke anak-anak bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, orang lain itu nggak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita ya kita, gitu, bukan orang lain, gitu ya. Itu paradigma yang baru nanti berdasarkan teori
kontrol. Kemudian saya bisa tahunya ya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Di saat kita membujuk siswa ternyata gagal, kemudian muncul diri kita maksa gitu ya, atau ngancam gitu, atau ngasih sifatnya ancaman-ancaman yang membuat mereka itu akhirnya tunduk gitu. Ternyata itu paradigma lama. Kemudian bagaimana cara kontrolnya? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada pilihan-pilihannya. Kemudian yang paling bawah, model berpikir menang atau kalah gitu. Ternyata dari kontrol itu model berpikirnya menang dan menang, sama-sama menang. Gak ada yang kalah, gak ada yang menang, semuanya menang. Disitulah nanti ternyata merdeka itu seperti apa gitu, nanti ada gambarannya. Kemudian lanjut, disiplin positif. Yang slide yang lama tadi membedakan antara paradigma lama dan teori kontrol itu paradigma baru. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif ini, Bapak Ibu, di sekolah kita nantinya, kalau kita mengacu pada profil belajar Pancasila, kita akan menciptakan budaya-budaya positif bahwa merdeka itu harus disiplin. Merdeka itu harus menerapkan budaya positif dari hal-hal kecil dan memotivasi anak supaya memiliki motivasi dari diri mereka sendiri, lebih kepada kesadaran mereka sendiri, motivasi intrinsik atau dari dalam diri, bukan motivasi dari luar diri mereka. Seperti itu ya. Yang lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya nilai kebajikan institusi atau organisasi di dunia ya. Kalau di Indonesia makanya profil belajar Pancasila yang isinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sementara melalui Primary Years Program atau PYP itu adalah nilai-nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian dari life skill atau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai kebajikan yang terlepas dari agama, suku gitu ya, sifatnya universal. Jadi tidak mengandung ini agama apa, suku bangsa, suku apa, kemudian bahasa apa. Dia sifatnya universal atau umum. Seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu semua orang memiliki rasa seperti itu ya. Ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar setiap manusia termasuk kita semuanya. Dan 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kemudian pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu terdiri dari misalkan makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia, siapapun. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu punya rasa atau memiliki 5 kebutuhan dasar itu, rasa kasih sayang dan ingin diterima gitu ya. Di antaranya rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Nah itu salah nomor 2-nya. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini meliputi harga diri. Setiap orang punya harga diri, keinginan untuk dianggap. Setiap orang memiliki itu, berhak itu, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Kemudian yang selanjutnya
positif ya. Kemudian kesenangan di sini kalau anak-anak itu ternyata juga kebutuhan dasar, dan kan anak-anak kita yang tua aja pasti butuh kesenangan, di antaranya bermain, humor gitu ya, canda, antusias dan tertawa. Ini juga masuk yang saya tampilkan ini adalah isi dari materi modul 1.4 budaya positif. Ini diantaranya 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari, pasti ya setiap orang itu menghindari hukuman gitu ya, siapa sih yang mau dihukum gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi seseorang itu bisa jadi karena tidak mau dihukum. Kita bayangkan anak kita, dia semangat sekolah itu karena apa? Mungkin di rumah gak mau memarahi orang tuanya, menghindari hukuman. Kemudian karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan bagi yang berprestasi, bisa jadi motivasi mereka. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah Bapak Ibu, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar dirinya, mungkin dari gurunya, mungkin dari temannya, yang jelas dari orang lain, dan itu kurang berhasil. Kemudian kita dituntut dalam profil pelajar Pancasila ini supaya membentuk anak bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Meskipun itu butuh proses lama, tapi seiring waktu, kalau sudah terbentuk karakter, mereka mendapatkan motivasi intrinsik di perilaku manusia. Selanjutnya masih terkait dengan motivasi tadi ya. Ini rincian dari hukuman. Hukuman itu seperti apa? Ini sasarannya siswa ya Bapak Ibu, jadi bayangan kita tetap kepada peserta didik. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan anak melanggar atau nggak mau belajar, sini kamu berdiri 1 jam misalkan. Ini hukuman karena sifatnya dadakan, tidak direncanakan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kan nggak tahu mereka nanti sekolah mau berdiri 1 jam kan nggak tahu. Kemudian bersifat satu arah. Jadi jelas satu arah, pasti gurunya saja, nggak 2 arah antara guru dan murid. Kemudian berupaya hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik mungkin mencubit, nyewer. Kalau psikis mungkin mentalnya yang dijatuhkan. Nah ini hukuman namanya. Kemudian konsekuensi. Nanti akan semakin mengerucut ya Bapak Ibu, semakin akhir. Konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ya. Konsekuensi itu terencana, kemudian disepakati sesuai kesepakatan, sesuai peraturan yang ada. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi meskipun itu konsekuensi sudah disepakati, tapi tetap murid merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu monitor murid, gitu ya, monitor terus. Meskipun ini konsekuensi, tapi sifatnya masih membuat murid itu tidak nyaman. Gurunya dituntut muridnya nyaman terus gitu ya. Kemudian restitusi. Nah ini yang dimaksud tadi kita bahas di luar tadi segitiga restitusi, bukan segitiga bermuda. Segitiga restitusi itu apa? Di dalamnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi prosesnya itu nanti bagaimana murid bisa memperbaiki kesalahannya itu dimulai dari diri mereka, bukan dari kita. Kamu harus seperti ini enggak. Nanti mereka sendiri yang akan memberikan tawaran, saya akan memperbaiki bu ini. Nanti akan seperti itu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah kita selaku pendidik ini dituntut untuk mempraktekkan segitiga restitusi tersebut, bukan yang sifatnya hukuman maupun konsekuensi. Nanti pada akhirnya seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang diberlakukan di sekolah. Cara mendisiplinkan kita ke siswa itu kita pakai yang mana? Yang sudah berjalan di sekolah kita atau khususnya saya sendiri. Saya selama mempelajari modul ini sebenarnya banyak
Jadi masih begitu banyak yang harus saya koreksi diri saya dalam mendidik anak bangsa gitu. Penghukum, ada yang guru itu penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang seperti teman gitu, ada yang pemantau, ada yang manajer. Nanti kita dituntut untuk menjadi seorang manajer terhadap peserta didik kita. Baik, rinciannya. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini penerapannya 5 posisi kontrol tadi apa saja ya Bapak Ibu ya? 5 posisi kontrol. Ada hukuman, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Itu 5 posisi kontrol, itulah nanti setiap kita beraksi di sekolah selalu koreksi. Ini pakai yang mana ya? Ternyata yang sudah saya sampaikan ke anak tadi ternyata teman gitu, atau ternyata menghukum, atau ternyata membuat merasa bersalah gitu. Nah, misalkan nih siswa datang terlambat pada saat upacara bendera. Ini sebagai seorang penghukum, berjemur di lapangan selama 1 jam. Berarti misalkan saya gitu ya, oh saya ini berarti seorang penghukum bagi murid. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, ini ada yang dulu ya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja menjawabkan ibu. Kalimat seperti ini ternyata membuat merasa bersalah kan? Anak jadi, ya bu, maafkan saya, membuat merasa bersalah. Itu juga sebenarnya kurang bagus. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Lain kali jangan terlambat lagi. Atau bisa ditambahin, nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah. Nah, seperti itu. Itu membuat posisi kita sebagai teman dengan siswa tadi. Kalau sebagai teman mungkin bisa jadi siswa itu kurang hormatnya kurang dengan kita. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu temui guru piket. Ini berarti kita sebagai guru memantau, jadi pemantau gitu ya, atas pelanggaran mereka. Terakhir ini sebagai manajer, kita dituntut untuk seperti itu gitu ya. Ini bahasanya dengan cara kita saja. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi otomatis anak nanti menilai dan menjawab. Kamu tahu kesalahanmu? Iya bu, saya sudah terlambat. Jadi kalimat-kalimat kesalahan itu munculnya dari mereka sendiri. Kemudian solusinya juga nanti akan muncul dari mereka sendiri. Disitulah membentuk karakter mereka itu akhirnya kreatif masuk, mandiri masuk, karena semuanya muncul dari ide-ide dari diri sendiri, bukan dari gurunya gitu. Itu manajer. Nah, ini posisi kontrol. Mungkin tadi saya kecepatan atau gimana? Kalau boleh kita tebak-tebakan ya Bapak Ibu ya. Di sini kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrol apakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa bu? Membuat rasa bersalah. Betul. Jadi ini posisi kontrol membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Karena munculnya ide dari siswa, gitu ya. Ya. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi ibu ya. Sebagai teman. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Dan yang sudah kita lakukan di lapangan itu, lalu kita mengoreksi diri ya. Oh selama ini saya berarti sebagai penghukum, apalagi saya gitu ya, sering di lapangan. Kemudian, oh saya ternyata sebagai teman gitu ya, yang biar mungkin. Kemudian, oh saya ternyata sebagai yang manajer itu berat ya, gitu ya. Tapi kita seiring waktu nanti dituntut untuk menjadi manajer. Selanjutnya, oh masih ternyata posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bagaimana ya? Bagaimana teman-teman tahu? Kalau akan mendapatkan atau memberikan solusi-solusi yang harus mereka lakukan kalau melanggar keyakinan kelas tersebut. Pertanyaannya, kenapa sih keyakinan kok bukan peraturan kan gitu? Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang akan kita bentuk di kelas masing-masing, terutama wali kelas, itu sifatnya abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu yang tidak mengandung agama, suku, bahasa tadi ya, sifatnya umum. Kemudian kedua adalah pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, menyesuaikan sekolah kita. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi dari kelas masing-masing. Kedua, kita validasi jika yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita dalam praktek menangani anak-anak itu harus menggunakan segitiga restitusi itu tahapannya. Pertama, menstabilkan identitas. Tadi segitiga yang datar pertama ya, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Kalimat-kalimatnya menangani anak saat anak itu ada di hadapan kita, mereka berbuat salah. Kata-kata yang kita sampaikan itu pertanyaannya mengandung bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, misalkan seperti itu, namanya menstabilkan identitas ya. Kemudian ibu juga pernah melakukan seperti itu. Jadi membuat anak itu stabil dulu emosinya gitu. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Kamu berhak merasa begitu. Ini akan menstabilkan identitas. Ini pembicaraan awal sebelum menangani inti. Kemudian segitiga yang tegak, yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-katanya misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, gitu ke anak itu. Nanti anak jawab sendiri. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi ibu menghargai tindakan kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini, misalkan seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan suatu yang penting bagimu. Ini sebenarnya masih banyak kalimat-kalimat yang lain, sampel saja. Ini termasuk restitusi yang validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu menanyakan keyakinan, di sini lah masuk manajer, ya, masuk manajer. Apa keyakinan kelas kita? Makanya keyakinan kelas harus segera dibentuk. Setiap ada anak yang melanggar, pasti yang pertama ditanyakan setelah nanti identitas, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu kata-katanya apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelasnya harus dapat tepat waktu, Bu, seperti itu. Nilai-nilai apa yang harus dilakukan nanti bersama kalau melanggar disiplin? Kemudian kesempatan kelas apa yang melanggar disiplinan, Bu? Nah, kemudian apa yang kita sepakati bersama kalau melanggar disiplinan? Saya akan mengelola ibu. Nanti dari anak. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kan dari mereka sendiri yang muncul, bukan kita yang asik. Biarkan mereka itu berpikir kreatif, mandiri, sesuai dari keinginan mereka sendiri. Nanti kembalinya ujung-ujungnya berdiferensiasi tadi. Jadi hanya gambar. Sebentar, oke, saya lanjutkan dulu nanti.
program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai anak, manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Among itu kalau orang Jawa kan ngomong ya. Jadi ternyata sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah kita ini adalah sebagai ladang kita bercocok tanam, dan siswa-siswa kita itu kita anggap semuanya bibit-bibit unggul. Bagaimana supaya bibit itu menjadi nanti hasilnya bagus, perlu pupuk, perlu disirami, perlu jadi istilahnya sekolah kita ini adalah ladang, sudah disiapkan ladangnya, sudah disiapkan tanamannya, gimana kita prosesnya diserahkan kepada guru supaya bibit unggul tadi bisa menghasilkan hasil yang baik sesuai harapan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ternyata Bapak Ibu pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak yang terlahirkan itu sudah memiliki benang samar-samar, kemudian guru itulah tugasnya nanti yang menebarkan benang-benang tersebut akan dibawa kemana. Jadi ternyata mereka itu sudah membawa bakat masing-masing tapi belum tebal gitu. Jadi tujuan guru ini mendidik untuk menebarkan benang samar-samar mereka. Makanya di situ tanda kutip menuntun. Kita tidak boleh, kalau berpikir Ki Hajar Dewantara, guru itu menuntun saja gitu, sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Jadi kembalinya ke diferensiasi nanti itu ternyata rujukannya ke situ. Oke. Terima kasih. Coba saya cari yang sini. Kita dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, kita lebih dapat menghargai dengan sesama, kemudian kita juga dapat berarti kepedulian kita terhadap sesama. Yang saya bisa dapat mengamalkan saya mohon baik ya, saya sudah baik dan minta maaf menurut Hilda apa yang akan Hilda lakukan supaya Hilda tidak datang kelelahan di sekolah. Saya akan mengulangi bayan berkegiatan ibu lebih cepat supaya tidak mengganggu kesiapan tidak terlambat dalam sekolah. Baik, betul sekali Hilda. Hilda sudah menemukan solusinya dan ibu juga akan berkomunikasi dengan orang tua Hilda supaya Hilda tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Baik Hilda, kita sekarang sudah boleh kembali ke kelas dan
itu mungkin gambaran saja, mempraktekkan segitiga restitusi kata-kata menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan kelas tadi. Ya, mungkin gambarannya seperti itu, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Untuk materi pada hari ini terkait dengan tugas saya selaku guru penggerak modul 1.4, saya cukupkan, dan apabila ada kekurangan, ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam menyampaikan materi pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Wilda? Alhamdulillah baik. Wilda, tadi Ibu mendengar laporan dari Bu Dek bahwa Wilda hari ini datang terlambat ya? Iya Bu. Seingat Wilda berapa kali datang terlambat? Sudah 3 kali Bu. Sudah 3 kali. Menurut Wilda datang terlambat ke sekolah itu merupakan sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Sebuah kesalahan bukan ya? Iya Bu. Iya. Kalau sering datang terlambat sebuah kesalahan dan berbuat kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi ya Yuda. Dan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan yang terpenting adalah kita dapat mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju nggak Yuda? Setuju Bu. Baik. Sekarang kita cari solusinya bersama ya, Wilda ya. Wilda sering datang terlambat itu kan pasti ada alasannya. Kenapa sih Wilda sering datang terlambat? Karena saya sering tidur malam, mainan HP, jadi saya bangun kesiangan Bu. Oke, Wilda tahu keyakinan kelas yang sudah bisa kita sepakati bersama. Tahu Bu. Tahu kalau sering datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut Wilda, keyakinan kelas apa yang sudah Wilda langgar? Disiplin Bu. Oke, menurut Wilda disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat buat kita. Kita dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, kita lebih dapat menghargai dengan sesama, kemudian kita juga dapat berlatih kepedulian kita terhadap sesama. Iya Bu, saya menyesal datang terlambat dan saya mohon maaf. Baik ya, sikap Wilda sudah baik dengan meminta maaf. Menurut Wilda, apa yang akan Wilda lakukan supaya Wilda tidak datang terlambat lagi di sekolah? Saya akan mengurangi mainan HP dan akan tidur lebih cepat supaya tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik, betul sekali Wilda. Wilda sudah menemukan solusinya dan Ibu juga akan berkomunikasi dengan orang tua Wilda supaya Wilda tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Baik Wilda, Wilda sekarang sudah boleh kembali ke kelas. Dan satu hal, setiap kita belajar kita selalu ingat keyakinan kelas kita ya, supaya kita bisa menciptakan sekolah yang disiplin. Setuju? Baik Wilda, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang Sabda. Apa kabar Sabda? Baik, sehat Bu. Baik Sabda. Hari ini tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas bahwa Sabda hari ini di kelas bertengkar dengan Sena ya? Iya Bu, saya jengkel Bu. Kenapa jengkel? Habisnya saya dibully Bu, dipanggil dengan nama bapak saya yang nggak benar Bu. Oh begitu, wajar Sabda kalau Sabda jengkel, Sabda marah. Mungkin kalau Ibu ada di posisi Sabda, mungkin juga akan melakukan hal
hal yang sama. Lalu apa yang Sabda lakukan terhadap Sena? Saya emosi lalu saya menggebrak mejanya dan tanpa disadari saya hampir memukul Sena, Bu. Oh begitu. Pasti Sabda berbuat seperti itu ada alasannya. Iyalah, Bu, saya nggak terima bapak saya, ayah saya dijadikan bahan bulian. Ya wajarlah kalau Sabda merasa marah karena tidak terima orang tuanya atau nama ayahnya jadi bahan ledekan. Ibu sangat menghargai tindakan Sabda karena Sabda tidak melakukan yang lebih dari itu. Contohnya misalkan memukul. Nah sekarang coba Sabda pikirkan kira-kira tindakan marah dan menggebrak meja Sabda tadi melanggar keyakinan kelas kita tidak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Sabda langgar? Saling menghormati antar teman. Iya betul. Sabda menghormati antar teman itu penting tidak menurut Sabda? Penting, Bu. Baik, kalau menghormati sesama teman itu penting bagi Sabda, jadi keyakinan kelas apa yang akan Sabda lakukan pada saat Sabda marah? Harus lebih bersabar. Sabda bersedia memperbaiki masalah ini? Setiap Apa yang akan Sabda lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya akan lebih bersabar dan akan menahan amarah saya ketika teman saya mengejek ayah saya, dan saya akan melaporkan kepada guru BK atau wali kelas. Iya, betul sekali. Jawaban Sabda sudah bagus, sudah menemukan solusinya. Sekarang Sabda kembali ke kelas, bergaul, berkawan, dan bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Sabda. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar,
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.